siswa-siswi yang saya banggakan. How are you today? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama saya, Miss Rina. Kali ini kita akan belajar chapter 6, yaitu tentang We Love What We Do, yang artinya kami menyukai apa yang kami lakukan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Siapakah mereka semua? Melihat pakaian yang mereka gunakan, pastinya kalian akan mulai menyebutkan satu persatu pekerjaan dari mereka semua, kan? Yap, gambar tersebut merupakan gambaran dari beberapa profesi yang orang-orang geluti. Jadi, salah satu materi yang akan kita pelajari adalah tentang pekerjaan atau profesi. Karena profesi merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Selanjutnya, coba perhatikan contoh dialog berikut ini. Good morning. Good morning, Miss Mutia. Today, we are going to learn about job and profession. Benny, what does your father do? My father is a farmer. He plants and grows rice. That's great. How about you, Dayu? What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. That is wonderful. Lisa, how about your mother? What does she do? She is a housewife. She takes good care of us and our house. That's excellent. What does your mother do, Udin? She is a surgeon. She performs operations on her patient. That is excellent. How about you, Edo? What do you do? I am a student. That's good. Now, do you want to know what your other friends' parents do? Yes, we do. Nah, informasi apa yang kalian dapat dari dialog tersebut? Dari dialog tersebut, kita mendapatkan informasi tentang bagaimana menanyakan dan menyatakan pekerjaan seseorang. Dalam memperoleh informasi tentang seseorang, kita harus bertanya terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Sama halnya seperti saat kita ingin menanyakan pekerjaan seseorang, maka kita bisa menggunakan pertanyaan dengan pola sebagai berikut. To ask someone job or profession. Untuk menanyakan pekerjaan seseorang, kita bisa menggunakan what do plus subject atau pronouns plus do. Dan yang kedua yaitu menggunakan what does plus subject atau pronoun plus do. What do digunakan untuk first atau second person pronoun. Dan what does digunakan untuk third person pronoun atau kata ganti orang bentuk ketiga. Adik-adik siswa-siswi yang hebat, tadi itu merupakan pola pertanyaan yang kita ungkapkan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Lalu, bagaimana kita menjawabnya? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Polanya yaitu subject plus a atau an plus job or profession. Dan pola untuk selanjutnya yaitu subject plus verb 1. Verb atau kata kerja tersebut yaitu menjelaskan apa yang seseorang lakukan dari pekerjaannya tersebut. Coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini. I am a student. I study in the class. Saya adalah seorang siswa. Saya belajar di dalam kelas. My father is a farmer. He plants and grows rice. Ayahku adalah seorang petani. Dia menanam padi. She is a surgeon. She performs operations on her patient. Dia adalah seorang dokter bedah. Dia melakukan pembedahan pada pasiennya.
Selanjutnya yaitu tentang habitual action atau kebiasaan sehari-hari. Habitual action adalah perbuatan, kejadian, peristiwa, atau situasi yang sudah dilakukan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan yang dinyatakan dalam bentuk simple present tense. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan kebiasaan tersebut dalam pola bahasa Inggris? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Simple present tense digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Kejadian atau peristiwa yang biasa atau sering terjadi setiap hari. 2. Kegiatan, peristiwa, atau kejadian yang faktual. Berikut ini adalah pola atau rumus dari simple present tense. Bentuk yang pertama yaitu bentuk kalimat positif. Jenis kalimat dalam simple present tense atau rumus dalam simple present tense terdiri dari dua rumus, yaitu rumus untuk kalimat verbal dan untuk kalimat nominal. Untuk kalimat verbal yaitu subject plus verb 1. Maka s atau is untuk subjek tertentu. Dan untuk kalimat nominal yaitu subject plus to be, itu is, am, are, diikuti oleh adjective atau noun. Contohnya, Annie buys a book. Annie membeli sebuah buku. Dan untuk kalimat nominal, contohnya she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Bentuk kalimat yang kedua yaitu kalimat negatif. Untuk kalimat verbal, rumusnya yaitu subject plus do atau does not plus verb 1. Dan untuk kalimat nominal, rumusnya yaitu subject plus to be plus not plus adjective atau noun. Dan untuk bentuk kalimat ketiga yaitu untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Rumus untuk verbal yaitu does not plus subject plus verb 1. Dan untuk yang nominal rumusnya yaitu to be plus subject plus adjective atau noun. Contohnya, does Annie buy a book? She is a teacher. Nah, seperti itulah pola-pola atau rumus dari simple present tense. Dalam simple present tense, ada keterangan waktu yang digunakan untuk menjelaskan waktu kejadian dari suatu peristiwa, yaitu every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, every night, setiap malam, every afternoon, setiap sore, every minute, setiap menit, every hour, setiap jam, once a week, satu kali seminggu, twice a week, dua kali seminggu. Mari kita simak contoh penggunaannya berikut ini. They visit their grandmother every Friday. Mereka mengunjungi neneknya setiap hari Jumat. She reads a magazine every morning. Dia membaca majalah setiap pagi. I write a letter every day. Saya menulis surat setiap hari. They don't visit their grandmother every Friday. Mereka tidak mengunjungi neneknya setiap hari Jumat. Selain penggunaan keterangan waktu atau adverb of time, dalam simple present tense juga digunakan adverb of frequency. Inilah yang menjadi ciri-ciri khusus dari simple present tense. Baiklah, mari kita simak bersama penjelasannya berikut ini. Adverb of frequency yang digunakan dalam simple present tense yaitu always, artinya selalu. I always study after class. Saya selalu belajar setelah kelas atau setelah pulang sekolah. Usually, biasanya.
I usually walk to work. Saya biasanya berjalan kaki ke kantor. Normally, generally. Biasanya, I normally get good mark. Saya biasanya mendapatkan nilai yang bagus. Often, frequently. Sering, I often read in the bed at night. Saya sering membaca di kasur pada malam hari. Sometimes, kadang-kadang. I sometimes sing in the shower. Saya kadang-kadang bernyanyi di kamar mandi. Occasionally, sesekali atau kadang-kadang. I occasionally go to bed late. Saya kadang-kadang pergi tidur terlambat. Seldom, jarang. I seldom put salt on my food. Saya jarang menaruh garam dalam makananku. Hardly ever, rarely, jarang. I hardly ever get angry. Saya jarang sekali marah. Never, tidak pernah. Vegetarians never eat meat. Seorang vegetarian tidak pernah makan daging. Berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, maka kalimatnya biasanya menggunakan kata keterangan always dan usually. Untuk pola pertanyaannya bisa menggunakan pola sebagai berikut. Do you always? Does he often? Do you usually? Dan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan pola sebagai berikut. I always, lalu kita sebutkan kegiatan kita apa. Atau ketika kita ingin menceritakan atau mengungkapkan kebiasaan orang lain, kita bisa menggunakan pola sebagai berikut. She always, he usually, diikuti oleh kegiatan orang tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut. Do you always study English? Apakah kamu selalu belajar bahasa Inggris? Do you often buy a book? Apa kamu sering membeli sebuah buku? Dan untuk jawabannya yaitu I always study English after praying Isya. Saya selalu belajar bahasa Inggris setelah sholat Isya. She usually buys a book in Cirebon. Dia biasanya membeli sebuah buku di Cirebon. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan adverb of time, adverb of frequency dalam simple present tense, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, mari kita perhatikan 3 contoh kalimat berikut. Dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan adverb of time dan juga adverb of frequency. Contoh yang pertama, Ella always gets up at 5 o'clock every morning. Ella selalu bangun pada pukul 5 setiap pagi. My brother and my sister always get up at 5 o'clock every morning. Saudara laki-laki dan perempuanku selalu bangun pada pukul 5 setiap pagi. I always get up at 5 o'clock every morning. Saya selalu bangun pada pukul 5 setiap pagi. Nah, di situ ada penggunaan always dan juga menunjukkan penggunaan adverb of time every morning. Demikian video kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Thank you and